of some sort of pain. You caused a permanent stain, which has determined your fate. I've never seen so clear, I feel the end and it's near. The day of reckoning's here, the sound of deafening fear. You gon' die if you try, you just might get a little bit of trouble, K-N-I-F-E, right in your side. You would never see me coming. You gon' die if you try, you just might get a little bit of trouble, K-N-I-F-E, right in your side. You would never see me coming. Selamat datang di channel para Real Man. Kembali Anda menyaksikan kabar Medan Laga, yaitu video yang menyajikan kompilasi jual beli serangan yang terjadi antara pasukan Rusia dan Ukraina dalam beberapa hari terakhir, yang tidak sempat kami buatkan videonya satu persatu. Maka kami kumpulkan videonya menjadi satu video di serial kabar Medan Laga, atau yang sekarang kita sebut sebagai Kamela. Mari langsung saja kita ke kabar pertamanya. Ini adalah sebuah tank T-72B3M Rusia yang sudah ditinggalkan oleh para krunya, atau krunya sudah menjadi anumerta. Karena pada jejak roda di video ini terlihat bahwa tank ini sempat berputar-putar sampai dia akhirnya berhenti. Melihat ada mainan Rusia yang masih utuh, tentu saja pasukan Ukraina mengirimkan lebah untuk membakarnya. Dan kemudian BOOM! Langsung menjadi api unggun. Video ini merupakan aksi kompilasi FPV dari grup Brigade Infanteri ke-40 Rusia yang bertugas di Provinsi Donetsk. Banyak tipe target Ukraina yang berhasil disengat dalam video kompilasi yang dikatakan merupakan hasil kinerja mereka dalam seminggu terakhir ini. Target-target penting yang terlihat pada video ini seperti tank T-64, SPHM-109 Paladin, radar, kendaraan lapis baja, bunker, dan lain sebagainya. Silakan Anda lihat full videonya. Pada video ini dikatakan merupakan hantaman dari 2 unit JDAM GBU-39 terhadap bunker pertahanan pasukan Rusia. Namun jika dilihat ledakan dan lubang yang dihasilkan, sepertinya terlihat kurang greget untuk ukuran GBU-39. Malah terkesan terlihat seperti hantaman mortir. Tapi ya begitulah, Ukraina tetaplah Ukraina.
Pada video ini, Kelurahan Bahatir di Velikano Fosilka kembali dihujani menggunakan FAB oleh si BBS U34. Dalam narasi yang menyertai video ini, dikatakan sekitar 11 unit FAB 500 diluncurkan VKS untuk membom posisi pertahanan pasukan Ukraina di Bahatir. Itu adalah sebuah angka yang mencengangkan, yang bisa membuat sebuah kelurahan bergetar dan nantinya rata dengan tanah. Dua unit bangunan yang saling berdekatan yang ada di Provinsi Kharkiv di sisi yang dikuasai oleh pasukan Rusia dikatakan disulap oleh pasukan Rusia menjadi pos komando mereka. Segera setelah mendapatkan informasi itu, Angkatan Udara Ukraina kemudian mengirim Su-27 yang membawa JDAM GBU-62 untuk menghantam lokasi itu. Dan bisa Anda lihat bagaimana hantaman yang presisi dari JDAM Ukraina langsung membuat dua bangunan pos komando Rusia itu runtuh. GBU-62 sendiri berbasis dari bom MK-84 yang punya berat sekitar 900 kg. Jadi tak heran jika gedung itu langsung runtuh. Video ini merupakan hantaman dari FAB 500 terhadap posisi konsentrasi pasukan Ukraina yang menetap di pinggiran hutan di wilayah Izium. Namun Rusia tetaplah Rusia karena sudut pandang dari planet Namek seperti ini. Ledakan FAB 500 bahkan hampir tak terlihat. Kita tidak bisa berkomentar banyak mengenai video ini. Retribution. Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Yeah, we ran out of patience. Boil up with the cold hard hatred. I can feel the vibration. Feet in the streets, it's a new sensation. Pada video ini, grup FPV Birds of Magyar Ukraina memperlihatkan proses penghancuran rute resuplai pasukan Rusia ke garis depan, di mana idenya cukup brilian, yaitu menaruh stok amunisi di tempat lain yang lebih aman daripada menaruhnya di dalam bunker yang akan sangat berbahaya jika mendapatkan serangan dan meledak. Namun ketika ditemukan oleh pasukan Ukraina, hasilnya ya seperti ini, langsung menjadi butiran debu. Dikatakan oleh pihak Ukraina bahwa pasukan Zeni Rusia menaruh stok amunisi untuk pasukan garis depan mereka di bawah jembatan ataupun saluran irigasi. Kemudian jika pasukan garis depan membutuhkan, mereka akan mengambil dalam jumlah yang sudah ditentukan. Sebuah skema yang cukup bagus, namun masih ada celahnya. Rusia tetaplah Rusia, alih-alih menyerang bunker pertahanan menggunakan FPV atau Molnia. Pada video ini, mereka malah melakukannya menggunakan Krasnopol. Bisa Anda lihat, pada hantaman pertama dan kedua dalam video ini, Krasnopol digunakan untuk menghantam pintu masuk bunker pasukan Ukraina di wilayah Krasnoyarsk di Kramatorsk. Kemudian hantaman ketiga, Krasnopol digunakan untuk menghantam bangunan yang sudah hancur. Namun bangunan itu memiliki bunker yang dijadikan sebagai tempat persembunyian oleh sebuah grup infanteri Rusia. Dan hantaman keempat digunakan untuk menghantam bangunan yang berada di dekat hantaman ketiga.
yang dikatakan keduanya terhubung menggunakan jalur bunker bawah tanah. Kita bisa melihat akurasi yang sangat presisi dari Krasnopol. Tapi Rusia tetaplah Rusia. Krasnopol untuk menghantam bunker, itu membuat kita geleng-geleng kepala. Garis depan memang keras. 2 unit ATV Rusia beserta para krunya yang mencoba mendekat ke salah satu parit pertahanan Ukraina di kota Kupiansk langsung disulap menjadi besi tua. Sedangkan para krunya semuanya dibabat habis oleh drone bomber Ukraina. Garis depan benar-benar menjadi ladang anu merta. Di bangunan yang ada di kotak warna biru ini, dikatakan ada beberapa orang operator FPV Ukraina dari divisi Brigade Marinir ke-38 Ukraina. Kemudian lihatlah bagaimana Rusia menghandlenya. Rudal udara ke darat KH-38 kemudian diluncurkan, dan BOOM! Pilot seberat 250 kg dari KH-38 terlihat langsung meruntuhkan bangunan itu rata dengan tanah, dan pastinya membuat para penghuninya menjadi anu merta. Dan sebelum videonya berakhir, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Om Akaidai 83 untuk supportnya melalui Super Thanks pada 7 Mei kemarin. Terima kasih untuk konsistensinya memberikan kami logistik yang ijo-ijo, yang membuat kami bahagia ketika melihat dan menerimanya. Anda luar biasa Omku. Dan mungkin kurang lebih seperti itulah Kamela edisi Selasa 13 Mei 2025. Berikan komentar Anda.